Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit atau mempresentasikan sedikit tentang manajemen pakan dengan mata kuliah Manajemen Aquaculture dengan saya sendiri Fadila Azara, dengan dosen pengampu Bapak Pindo Witoko, SPI MSI. Baik, di sini topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada definisi pakan, yang kedua ada syarat pembuatan pakan, yang ketiga ada metode pemberian pakan, dan yang keempat ada penanganan dan penyimpanan pakan. Baik, yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang definisi pakan. Apa sih pakan itu? Nah, pakan merupakan komponen penting dalam budidaya ikan, terutama dalam energi ikan dalam melakukan aktivitas berkembang, reproduksi, dan lain sebagainya. Nah, pakan ini juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan suatu budidaya ikan selain dari kualitas air. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam pakan. Nah, pakan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pakan alami dan yang kedua ada pakan buatan. Apa sih pakan alami dan pakan buatan? Nah, pakan alami ini merupakan pakan yang dikonsumsi oleh organisme yang disediakan secara alami dari alam yang ketersediaannya itu dapat dibudidayakan oleh manusia. Nah, sedangkan pakan buatan merupakan pakan yang dibuat oleh manusia dengan menggunakan bahan baku yang mempunyai kandungan gizi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan ikan. Selanjutnya ada manajemen pemberian pakan. Nah, apa sih manajemen pemberian pakan? Nah, manajemen pemberian pakan merupakan suatu kegiatan mengatur atau mengelola dalam pemberian pakan ikan yang meliputi takaran dalam pemberian pakan dan waktu pemberian pakan. Nah, apa saja sih faktor dari pemberian pakan? Yang pertama ada jenis dan ukuran ikan, yang kedua ada lingkungan di mana ikan itu hidup, dan yang ketiga ada teknik budidaya yang akan digunakan. Dan selanjutnya ada syarat pembuatan pakan. Yang pertama, pakan harus memiliki gizi yang baik dan sesuai dengan bukaan mulut ikan. Yang kedua ada pakan harus bisa diserap oleh tubuh ikan. Dan yang terakhir, ikan mudah mencerna pakan tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada metode pemberian pakan. Metode pemberian pakan pada ikan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ad libitum, ada excitation, dan ada yang berdasarkan biomasa. Nah, apa sih ad libitum itu? Nah, ad libitum itu merupakan pemberian pakan hingga sekenyang-kenyangnya dan pakan tersebut masih tersedia di media. Dan yang selanjutnya itu excitation. Nah, metode ini merupakan metode pemberian pakan hingga kenyang. Tetapi setelah ikan kenyang, maka pemberian pakan segera dihentikan. Nah, biasanya melihat ikan sudah kenyang itu ketika ikan sudah menjauhi pakan tersebut. Dan yang terakhir ada yang berdasarkan biomasa. Pemberian pakan dengan dosis yang disesuaikan dengan biomasa ikan dalam satu kolam tersebut. Dan yang selanjutnya ada penanganan dan penyimpanan pakan. Nah, bagaimana sih cara atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan dan penyimpanan pakan di lokasi budidaya? Yang pertama, berikan pakan secara hati-hati dan secermat mungkin dalam memilihnya, seperti dapatkan pakan yang benar-benar baru diproduksi, yang memenuhi standar kegizian dan fisik. Belilah pakan untuk waktu 4-6 bulan saja. Nah, yang kedua ada sewaktu pakan diangkut dan ditangani, lindungilah pakan itu dari kelembapan, panas, dan sinar matahari secara langsung, karena itu dapat mempengaruhi dari kualitas pada pakan tersebut. Dan yang ketiga, simpanlah pakan di tempat yang sejuk, ternaungi, kering, dan berventilasi agar ikan
agar pakan ikan tersebut tidak berjamur. Dan yang terakhir, hindari pemberian pakan yang bulukan atau dicemari kapang atau rusak, busuk yang ditandai oleh warna abu-abu, biru atau hijau pada pelet, asam atau apek, bau lapuk, pakan yang telah basah, dan pelet yang menggumpal atau menyatu. Nah, sekian tadi presentasi atau materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.